Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ustadz Indra Hidayat, SAG MAG, selaku Ahlul Bait.
Balai Pengajian Raudatul Ilmi Desa Lokutapang. Kepada Ustadz Indra Hidayat kami silahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, yang kami banggakan, Ibu Hajah Jahmimah Ja'far, Sri mantan Bupati Aceh Selatan, Almarhum Haji Azwir Essos. Yang kami cintai, kami banggakan, Ketua Ikatan Dakwah Para Dokter Aceh Selatan, Dokter Spesialis Bedah Dr. Mega, yang telah berhadir dan sangat aktif dalam dakwah Islam, dan juga hari ini sebagai YouTuber. Kemudian yang kami cintai, yang kami banggakan, Khadimul Majelis Mahabbah Rasulullah, yang mulia Ustadz Haji Muhammad Ridha, Sarjana Agama. Yang kami hormati Ketua MMR Ibu, ini ada wanita sampai Ibu gerak. Yang kami hormati, hari ini kerjasama antara Majelis Mahabbah Rasulullah dengan Gerakan Pemuda Suluk GPS di samping Ibu. Ustadz Wan hari ini Hafiz Bu, suaranya luar biasa. Kemarin waktu datang Kiai Haji Sauki, imam di Madinah kami kemarin itu. Kalau dia masih muda, belum nikah juga sama Ustaz Ridwan nih. Masih muda-muda, sangat milenial hari ini. Yang kami cintai, Ketua Dewan Mahasiswa SPAI Aceh Selatan, dengan pengurus Presiden, Wakil Gubernur, dan para menteri yang hadir. Kemudian yang kami hormati juga para pengurus GPS, ya lupa saya tadi, banyak juga. Yang kami cintai, remaja-remaja masjid, pencinta masjid Gapolok Tabang. Ini ada ketuanya Fauzan Azima, ada Ramadan, dan ada berapa ini, mudah-mudahan Ibu lihat itu remaja di sebelah kanan, ini adalah remaja-remaja masjid Gapolok Tabang. Kemudian para akhwat, ikhwan, munsyid hari ini Ustaz Rizky Purnama, luar biasa, nanti belum kita dengar suaranya. Terima kasih Ustaz Iswanil, juga Hafiz, dan juga Kori hari ini yang mengaji tadi, sudah tahu kita. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum Ahlul Bait kami sebagai pelayan ibu, anak-anakku sekalian dalam pengajian pencinta Rasulullah hari ini, sebelumnya marilah sebagai penghargaan kita aturkan kepada almarhum mantan Bupati Aceh Selatan Haji Azwir Essos, yang sudah juga banyak berbuat untuk Aceh Selatan ini, yang istri beliau hadir hari ini, yang kita kenal juga sebagai Ketua Senat Stai Aceh Selatan, Ibu Hajah Jahmimah Ja'far. Nanti kita sampaikan Al-Fatihah kepada beliau, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ila hajatina syai'un lillahi lahu wa lana. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kami Ahlul Bait di Balai Pengajian Inong Raudatul Ilmi, yang nama ini juga dibuat oleh Ibu JJ Raudatul Ilmi, oleh beliau sendiri ketika balai ini kita dirikan, dan juga dihadiri banyak orang termasuk Ketua Dakwah para dokter kesehatan Pak Mega, dan juga banyak rombongan hadir di sini. Ahlul Bait mengucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin yang telah hadir pada hari ini dalam rangka diskusi atau semacam diskusi tentang Islam hari ini, tentang milenial, ya, artinya tentang remaja, pemuda-pemuda pencinta Rasulullah. Jadi hari ini insya Allah kita akan mengikuti tausiah
mendengar tausiah narasumber dari Ustadz Muhammad Ridho, juga dari Ibu Hajah Jasmina, juga ada Ustadz Wanhar. Dari penasihat juga ada ya, dia datang ya. Ini juga dari alumni Mesir, Bu, penasihat dari MMR, Ibu. Silakan tafadhal Ustaz. Tafadhal. Benar gak ya, Syekh? Tafadhal. Syukran. Barangkali singkat inilah bisa kami sampaikan dalam pengantar yang jelas, Ibu, Bapak sekalian. Ini balai pengajian kita aktif setiap bulan. Pengajian kita ini setiap Jumat Abi Asar diikuti oleh seluruh ibu-ibu yang ada di Kampung Tapang dan juga di luar Kampung Tapang. Kemarin sumbernya adalah Hakim Syekh Mahkamah Syariah dari Jambi. Sudah selesai kemarin, Bu, yang sangat aktif. Dan setiap minggu Khadimul MMR Ustaz Muhammad Ridho dan Ketua dan seluruh pengurus, itu juga ada Ustaz Uswah dan kawan-kawan juga aktif setiap minggu melaksanakan pengajian MMR. Kami hanya memfasilitasi tempat, Bu, dan juga memang mungkin kalau ada rezeki ya berupa kue yang sederhana bisa kami lakukan juga, samping mereka juga menyediakan. Dan insya Allah balai ini sangat terbuka kepada pengajian siapapun, termasuk gerakan pemuda subuh ini Ustaz Wanhar. Tidak hanya gerakan kemarin, Bu, saya diundang di sana di Air Sialang, itu luar biasa gerakan kemarin sama Ustaz di sana belakang ini juga, yang saya WA ke Ibu JJ itu, ini ketuanya. Dan kalau memungkinkan Ustaz Wanhar dengan MMR ini bisa bekerjasama, artinya jamaahnya gerakan pemuda subuh bisa hadir setiap minggunya supaya jamaah hadir. Dan juga Ananda Ramadan, Fauzan, siapa lagi banyak remaja-remaja masjid Sijal dari Kampung Tapang bisa menggerakkan teman-teman untuk bisa mengikuti pengajian MMR Majlis Muhammad Rasulullah setiap minggunya. Barangkali ini saja pengantar dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Dan kue-kue yang ada di depan nanti insya Allah dicicipi. Dan setelah ini juga kami siap menyediakan yang lain kalau memang dibutuhkan untuk anak-anak kami sekali hari ini dalam atas nama dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MMR Aceh Selatan, Dika Mas Dewita SPD. Kepada Dika disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari ini telah memberikan kudrat dan hidayah kepada kita semua sehingga bisa menghadiri kajian majelis Mahabbah Rasulullah Cabang Aceh Selatan. Salawat dan salam tajuk ujungnya kita sajikan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah merubah pola pikir manusia dari yang tidak bermoral ke ilmu yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Yang kami hormati Ibu Bunda kita bersama, Bu Jasmina Jafar, berikutnya Ahlul Bait, Ketua Ikatan Dokter Aceh Selatan, Khadimul Majelis, Wakil Ketua Majelis Mahabbah Rasulullah Aceh Selatan beserta pengurus, Koordinator GPS Aceh Selatan, serta juga pengurus, remaja Masjid Loketapan dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimah yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan, kebanggaan, kemuliaan bagi kami semua dari Majelis Mahabbah Rasulullah telah hadir di sisi kami Ibu yang Masya Allah tokoh Aceh Selatan, dan juga para guru-guru kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sangat bersyukur hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Sedikit kami informasikan bahwa Majelis Mahabbah Rasulullah ini telah diresmikan oleh Abi Ismail, Ketua Majelis Mahabbah Rasulullah Aceh, tanggal 16 Juni 2020.
Kita sudah resmi, itu diresmikan di Kecamatan Mekek waktu itu. Dan alhamdulillah setelah diresmikan kita sudah berjalan majelis selama 2 bulan di Mekek. Berhubung pengurusnya waktu itu kebanyakan memang orang Mekek. Saya dan wakil orang Mekek. Jadi kita buat kajian karena belum ada kesempatan waktu itu kita ke Tapak Tuan. Dan jamaah waktu itu pernah sekali kita ajak jamaah, malahan yang datang adalah anak-anak TK PAUD, anak-anak TK, anak SD. Tidak ada orang tua, tidak ada remaja. Gak apa-apa, ini masih permulaan, bismillah. Dan berikutnya kita lagi buat kajian, dan jamaahnya itu maksimal 5 orang, 3 orang, malah ada 2 orang, saya dan wakil waktu itu Ria. Jadi kita buat di rumah. Pokoknya setiap minggu kita memang rutinkan majelis Mahabharata Rasulullah itu hari Minggu. Jadi setiap minggu itu harus ada kajian, meskipun hanya mungkin dibilang seperti private ya, seperti tempat kami berdua, saya dengan Ustazah Ria. Kita undang waktu itu memang pematerinya, karena waktu itu berjalan di Mekek, pematerinya memang Ustazah, begitu Ibu dan jemaah sekalian. Lalu kita berpikir lagi, ini bagaimana Kak, ini kok seakan-akan mati segan, hidup segan mati tak mau, seperti itu. Kita muncul ide lagi, apakah kita perlu buatkan brosur Kak, lalu nanti kita berdiri di jalan, kita kasih tuh brosur-brosurnya seperti itu. Kita ada kajian, kita perkenalkan, karena kita belum ada perkenalan, mungkin orang tidak tahu ada majelis seperti itu. Kita muncul lagi ide, bagaimana ini, saya harus ngajak siapa ya kira-kira bisa menjadi pemateri yang ustaz-ustaz seperti itu. Lalu saya hubungi Ustaz Ustaz Ridho, dan alhamdulillah beliau sangat mendukung. Beliau langsung hubungi orang-orang yang inilah dengan beliau, yang satu pemikiran. Insya Allah kita buat majelis. Beliau juga sangat semangat, dan alhamdulillah kita juga semangat. Berapa juga ada peserta ataupun pengurus dari Tapak Tuan, ada Adinda Melda dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah kita bentuklah Majelis Mahabharata Rasulullah Aceh Selatan di Tapak Tuan. Di Tapak Tuan kita buat. Dan waktu itu kita awalnya di Musala Ketapang, cuman alhamdulillah karena ada beberapa kendala, kita bicara dengan Ustaz Indra, dan alhamdulillah Ustaz Indra memberikan izin kita untuk menjadikan ini sebagai, bisa dibilang base camp secret Majelis Mahabharata Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ahlul Bait Ustaz Indra. Berikutnya, dan selama 3 minggu kita berjalan Majelis Mahabharata Rasulullah di Tapak Tuan, alhamdulillah kita sudah berhasil memperingati Maulid, dan alhamdulillah itu omsetnya hingga 7 juta. Itu semua bantuan dari donatur-donatur dan seluruh jamaah yang ikut serta bekerja sama mensukseskan acara kita pada saat itu. Dan hari ini merupakan kajian yang sudah masuk 4 bulan di Tapak Tuan, dan ini merupakan kajian spesial yang kedua di tahun ini. Ya, alhamdulillah. Dan semoga harapan kita dari jauh-jauh hari kita melihat seluruh jamaah, meskipun ada juga yang maju mundur, ada yang belum istiqamah, dan alhamdulillah kita bisa melihat jamaah semakin hari semakin bertambah, alhamdulillah. Dan kita berharap yang laki-laki, yang ikhwan, kita sangat berharap semoga yang sudah istiqamah, ya, yang belum, yang datang hari ini, kami harap minggu depan harus hadir berarti datang hari ini ya. Mungkin ya ingin sedikit saya tambahkan bahwa kita dari Majelis Mahabharata Rasulullah, kita tidak hanya fokus ke kajiannya saja. Beberapa waktu lalu kita sudah buat rihlah, yang mana kita tujuannya itu apa ya, macam-macam cara kita mengajak ya ustaz-ustaz dan tunggu-tunggu ibu-ibu semuanya, macam-macam cara kita mengajak ke kebaikan untuk datang ke majelis. Makanya kita pernah buatkan rihlah yang kita buatkan di Sawang Pak waktu itu, dan alhamdulillah itu jumlahnya juga sangat banyak. Dan setelah itu peserta kajian juga semakin bertambah, alhamdulillah. Dan kami juga infokan bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, kajian Majelis Mahabharata Rasulullah ini bukan hanya terfokus untuk kajian saja. Kita juga mengharapkan peserta di sini yang mungkin punya bakat dan minat di bagian berdakwah misalnya, kita akan buat sejenis safari dakwah seperti itu. Kita juga mungkin akan jalankan program entrepreneurship, program-program yang bisa membantu perekonomian masyarakat.
program literasi mungkin kita bisa galakkan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti itu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perlu kita ketahui juga saudari Dika Mas Dewita juga merupakan Duta Wisata Indong Aceh Selatan tahun 2018, dan sampai saat ini masih sangat aktif di banyak organisasi. Dan kita lanjutkan, kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Syifauddin Azka LC selaku Pembina MMR Aceh Selatan. Kepada Ustadz disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita marilah sama-sama kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang patut dipuji dan kepadanya lah kita bersyukur. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mengangkat derajat manusia ini daripada kehinaan menuju kepada kemuliaan. Kemudian kata-kata penghormatan kami yang pertama kali adalah kepada Ustadz Indra Hidayat selaku penasihat daripada majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau, memberi kesehatan kepada beliau, dan melapangkan segala urusan beliau dan beserta ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga, kita hormati, yaitu Khadimul MRR, yaitu Ustadz Muhammad Ridha. Kemudian juga kepada ibunda kita bersama, yaitu Bu Jasminimar Jakfar, sebagai pemberi cerahan bagi kita untuk di dalam acara kali ini. Kemudian juga yang sangat kita hormati, yaitu ketua daripada MRR ini, Majelis Muhabbaah Rasulullah, beserta jajaran kepengurusannya semua. Dan tak lupa yaitu yang kami banggakan semuanya, yaitu tamu-tamu Allah yang telah berhadir di dalam majelis ini, semua peserta, baik yang agam ataupun yang inong, yang ubud ataupun yang gasa, ban bandung kenong dalam kata-kata penghormatan, dan ban bandung demong di dalam kata-kata Pak Bin Kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala begitu sebagaimana mengumpulkan kita di dalam majelis seperti ini, begitu pula nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada yang tidak kami sebutkan, juga yang sangat kami muliakan dan kami hormati. Pada hari ini alhamdulillah, sebagaimana yang diceritakan oleh ketua tadi, dan sebagaimana yang telah kita sama-sama mendengarkan bagaimana perjuangan MRR ini. Nah, jadi saya pun di sini sebenarnya merasa malu juga, merasa malu. Antum-antum di sini, kemudian para ustaz-ustaz di sini, ustazah di sini, ibu-ibu di sini, yaitu mereka orang hebat-hebat semuanya. Sedangkan kita adalah orang yang mengikuti orang yang hebat nantinya, insyaallah. Jadi beberapa malam yang lalu Ustaz Ridha chatting ataupun yaitu mengirim WhatsApp meminta kesediaan untuk menjadi pembina. Sebenarnya bukan kali ini, sudah kira-kira tiga ataupun 4 minggu yang lalu sudah dikirim juga oleh beliau. Cuma jawaban kita waktu itu, Ustaz, kita ini masih muda, masih galak jalan-jalan gitu. Jadi macam galak wit-wit, rasa-rasa di ketika-tekatnya agak kibar begini. Cuman kita mengingat tadi, apapun yang bisa kita kontribusikan buat agama, selama masih ada luang dan di situ ada kebaikannya, bismillah. Bismillah semampu kita.
semampu kita bismillah. Karena cuma Allah yang tahu nanti. Walaupun kita capek-capek, walaupun hasilnya nggak nampak di situ, nanti pasti akan nampak. Jadi biar Allah saja yang melihat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi saksinya nanti. Kemudian yang perlu kami sampaikan, saya sendiri sangat mendukung dan sangat apresiasi terhadap majelis-majelis seperti ini. Dan saya rasa pun majelis-majelis seperti ini memang harus digalakkan. Mungkin apabila kita yang di Aceh Selatan ini sebagai pelopor ataupun mungkin sebagai pengikut apabila sudah ada, ini masih kurang rasanya dibandingkan tempat-tempat yang lain, terutama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini mahabbah kepada Rasulullah mereka sudah banyak sekali, sehingga kalau diajak salawatan lebih banyak daripada diajak konser. Konser ataupun majelis Habib Syekh dengan hadrahnya, majelis Habib Zainal dengan hadrahnya, majelis Habib Lutfi itu mengalahi konser-konser yang ada di Jawa. Kalau konser begitu juga di majelis yaitu di Jakarta dengan majelis Rasulullah, yaitu yang dipelopori dulu oleh Habib Muhajir Al-Musawa Al-Marhum. Itu dulu majelis juga mengajak pemuda-pemuda satu dua diajak beliau, sehingga sekarang menjadi majelis paling besar di Jakarta. Siapa penggeraknya? Bukan mereka-mereka yang sudah alim, bukan mereka-mereka yang sudah hebat, bukan. Yang diajak oleh Habib Munsir dulu adalah para pemuda-pemuda datang dari rumah ke rumah beliau, sehingga beliau tidak sempat beristirahat walaupun sedikit pun. Itu pertama perjuangan beliau. Ada di satu desa kita buat majelis sedikit, buat di situ bagikan benih yang tumbuh ataupun yang ditanam, kemudian benih itu menjadi pohon yang rindang. Satu kampung, misalkan dari kampung itu ada orang yang mahabbah terhadap Rasulullah, diajak majelis di situ. Kemudian dari kampung itu rutin, sehingga dari rumah ke rumah jadilah balai pengajian. Dari balai pengajian tumbuhlah kepada masjid-masjid, sehingga sekarang kita nampak bahwa masjid ataupun majelis yang terbesar dan yang mengajak cinta kepada Rasulullah yaitu majelis Rasulullah yang ada di Jakarta. Dan nampak ketika pas tahun baru, ketika mereka yang lain-lain konser dan majelis ini pun dibuat, ternyata hampir beberapa juta hadir kepada majelis dan konser mungkin ditinggalkan. Jadi untuk meninggalkan sesuatu yang buruk itu memang harus dengan kebaikan. Innal hasanati tuzhibnas sayyi'ah. Jadi kebaikan-kebaikan ini dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kita nggak bisa menghilangkan kejelekan cuma dengan berdiam diri, tidak. Datangi kebaikan, karena apabila kebaikan semakin banyak kita lakukan, maka kejelekan ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi begitu juga dengan majelis-majelis kita seperti ini. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa untuk membuat satu majelis atau organisasi itu tergantung oleh dua untuk memajukannya. Yang pertama adalah tokoh yang hebat. Tokoh yang hebat, guru yang hebat, ini walaupun tidak ada apa-apa sistem, dia akan melahirkan orang-orang yang hebat juga. Tetapi apabila kita bukan orang yang hebat seperti tokoh-tokoh yang hebat, orang-orang biasa, kita juga bisa membuat satu kemajuan yaitu dengan cara sistem yang hebat. Apabila sistem kita hebat, maka walaupun kita bukan orang hebat, dengan membuat sistem yang hebat, misalkan terstruktur. Kali ini pengajian di sini untuk mengajak masyarakat, sebagaimana diceritakan oleh ketua tadi, mereka mungkin di Mukib belum terstruktur dengan bagus, kemudian pindah ke sini dengan sistem di sini mungkin yang lumayan bagus juga, bisa menarik kalangan-kalangan masyarakat sehingga terkumpullah ataupun berhasillah membuat beberapa majelis ataupun beberapa pengajian. Jadi yang kami sayangi dan kami hormati semuanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin untuk terakhir kita sampaikan. Saya ingat dulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil ataupun mau menaklukkan ataupun setelah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis untuk kali kedua. Ketika dilihat waktu itu beberapa kali diajak perang umat Islam untuk menaklukkan Baitul Maqdis setelah dikuasai oleh orang-orang Nasrani waktu itu, susah mikir Salahuddin Al-Ayyubi ini bagaimana caranya. Setelah mikir-mikir, ternyata caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kita buat umat ini, pemuda ini, tentara ini supaya kenal kembali Rasulullah.
Sehingga waktu itu digalakkanlah cerita-cerita mengenai Rasulullah, pengajian-pengajian mengenai Rasulullah, sehingga ketika sudah ada rasa cinta di dalam hati manusia, terutama generasi-generasi yang pemuda waktu itu, dibuatlah mereka ini cinta kepada Rasulullah, kenal kepada Rasulullah, sehingga mereka pun rela berjuang demi Rasulullah, dan terciptalah hasil yang sangat luar biasa, yaitu penaklukan Baitul Maqdis kali kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang menggerakkannya? Yaitu para pemuda. Dengan apa mereka menggerakkannya? Dengan cinta Rasulullah pertama, sehingga mereka berani berkorban demi Rasulullah, dan terciptalah suatu kemenangan yang sangat besar. Jadi ketika dibilang majelis muhabbah Rasulullah, majelis artinya majelis cinta, artinya majelis mencintai Rasulullah. Dengan apa cinta? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenal dulu Rasulullah, kenal Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah. Karena menyatakan gina kan, punya zaman Rasulullah, perjuangan urungnya kuku yang apa-apa yang ada di dalam dompet, di dalam saku dikeluarkan untuk perjuangan. Tapi umat Rasulullah sekarang berbeda. Duit perjuangan ataupun hasil daripada perjuangan dimasukkan ke dalam kantong sendiri. Nah, beda. Nah, jadi ini harus kita contoh. Rasulullah apapun dihabiskan untuk perjuangan, bukan dari perjuangan mengambilnya untuk diri sendiri, bukan. Nah, jadi kita harus berkorban waktu, berkorban pikiran, dan berkorban segalanya untuk supaya kita lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting yang ingin kami sampaikan adalah istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih dahsyat dan lebih baik daripada 1000 karamah itu. Keajaiban lah. Orang katanya keajaiban bisa sholat di atas awan. Tidak ada apa-apanya dengan istiqamah. Orang sholat di atas air. Tidak ada apa-apanya daripada istiqamah. Karena kenapa? Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Hebat-hebat orang sholat di atas air. Itu bebek itu di atas air juga dia. Jadi bilang hebat pula. Nah, jadi bukan itu. Hebat-hebat soal di atas angin, burung-burung juga di atas angin biasa saja. Nah, jadi nggak ada kehebatan di situ. Hebatnya di mana? Di istiqamah. Jadi kita meminta kepada adik-adik kita semua, kepada para remaja, juga kepada semua majelis ataupun semua yang ada di dalam majelis ini untuk istiqamah, dan insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan insya Allah. Mungkin ini saja sebagai penyampaian. Saya rasa pun sebagai kata pengantar ini sudah sangat lebih, bukan kata-kata pengantar, malah kata-kata yang lain. Mungkin kami cukupkan dari sini. Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sedikit penyampaian yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Ridho Agung SPD selaku Khadimul Majelis MMR Aceh Selatan. Para Ustadz disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini dawi mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di balai Robatul Ilmi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustaz Indra Hidayat selaku Kadis Syarah Islam dan Penasehat MMR Aceh Selatan, yang kami hormati juga Bunda Yasmi Marjakfar
yang telah berhadir bersilaturahmi di Majelis Mahabbah Rasulullah hari ini, yang nanti akan kita dengarkan tausiah dan nasihat dari beliau. Begitu juga yang kami hormati Ustaz Wanhar As-Salatani selaku Ketua Gerakan Pemuda Subuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin ini sedikit karena pada hari ini akan kita dengarkan nasihat dari materi berdua ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di Majelis Mahabbah Rasulullah ini kita hanya sedikit mengajarkan yang namanya fikih, kita ajarkan sedikit tentang sirah Rasulullah juga kita bahas sedikit. Nah, tujuan dari ini tidak lain dan tidak bukan agar kita menambah rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini umat Islam yang muda, kaum muslimin yang tua yang muda di mana saja berada, mungkin banyak dari kita tahu sholat itu wajib, perintah-perintah agama yang wajib-wajib kita tahu semuanya, rukun iman, rukun Islam. Namun untuk mengerjakan ini berat, cuma sekedar tahu sholat itu wajib, tahu banget ada sembahyang, malih. Ini penyebabnya kenapa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya rasa cinta kepada Rasulullah, kita tahu sejarah Rasulullah mengambil perintah solat, kita tahu perjuangan Rasulullah bolak-balik mengambil perintah solat sehingga kurang jadi 5 waktu. Jadi kita ada rasa cinta untuk mengerjakan semua sunnah-sunnah dan perintah-perintah dari Allah yang kita kenal lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, untuk menjalankan agama ini tidak cukup hanya sekedar tahu. Tahu boleh modal awal, tahu ini wajib, ini sunnah, ini Rasulullah, ini sunnahnya. Tapi untuk menggerakkan supaya cinta ini kita butuh mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Rasulullah secara lebih dalam. Kita tahu sholat duha, misalnya sholat duha, sholat tahajud, sunnah. Tapi untuk mengerjakannya butuh kita praktekkan dulu sehingga kita merasa betapa nikmatnya sholat duha dan sholat tahajud. Orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat duha, sekali tinggal ada rasa sedih dalam hatinya, sudah tertanam mahabbah untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Orang yang rutin tahajud, sekali tinggal di malam hari ada rasa sedih, gelisah dalam hatinya. Ini kenapa? Karena sudah tertanam cinta kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di akhir zaman ini kita cuma tahu kalau itu amalan sunnah, itu sunnah, ditinggalkan. Tapi para sahabat-sahabat Rasulullah zaman dulu, ketika tahu itu sunnah, berlomba-lomba untuk dikerjakan. Inilah berbedanya kita dengan orang-orang soleh terdahulu. Oleh karena itu, di Majelis Mahabbah Rasulullah ini tidak lain dan tidak bukan kita mengajak semua kaum muslimin untuk berhadir untuk menambah rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau di hari akhirat nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bukti dari cinta adalah mengikuti apa yang dicintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita ikuti akhlaknya, kita ikuti perbuatan baiknya, sunnahnya, maka kita mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain yang tidak bukan, setelah mendapatnya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Harus kita ketahui setiap hari dosa kita banyak, amalan kita banyak kurang-kurangnya, banyak yang tidak sempurna. Solat kita mungkin sedikit lalai, di dalam solat kita lupa kepada Allah, ingat yang lain. Tapi berkat salawat, berkat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambal semua amal ibadah kita. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat karena materi nanti dari Ustaz Mohar dan Ibu JJ. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu yahdikum ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Jafar SPD. Kepada Ibu, silakan dengan segala hormat. Ini aja nak. Tim SAR dekat dulu. Bisa ya?
Alhamdulillah bangga bertemu dengan tokoh-tokoh penerus syiar agama Islam di permukaan ini. Sangat-sangat terharu dan terenyuh hati kami selaku ibu yang melihat anak-anak kami berdatangan untuk mengikuti pengajian ini semata-mata agar masa depan kalian itu betul-betul menjalankan di permukaan bumi ini sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengajak kepada seluruh yang berhadir untuk memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah yang Allah telah berikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan sehingga kita dapat berhadir dalam rangka melakukan suatu perbuatan yang terbaik dan sangat-sangat baik, yaitu melaksanakan pengajian dalam bentuk majelis mahabbah Rasulullah. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman yang jahil, yang kita tahu zaman itu adalah zaman jahiliyah, zaman yang bodoh. Mereka tidak tahu sopan santun pada saat itu. Mereka tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sering ulama mengatakan akhlak mereka pada saat itu sama dengan akhlak hewan. Harta orang harta mereka, istri orang istri mereka. Dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman jahil itu berubah total kepada zaman yang berilmu pengetahuan, zaman yang beriman, zaman yang Islam sebagaimana yang kita rasakan hingga pada saat yang berbahagia ini. Yang terhormat ahli bait Ananda Indra Hidayat yang begitu antusias untuk mengajak tokoh-tokoh remaja, generasi penerus bangsa untuk mengenal Rasulullah. Alhamdulillah, sebagaimana yang dilaporkan Ananda Dewi tadi, dari beberapa orang di Mekah hijrah ke tapak Tuhan. Alhamdulillah, memang begitulah tuntunan daripada Rasulullah. Apabila kita tidak bisa melakukan sesuatu di tempat yang kita tuju, maka kita berpindah ke tempat yang lain. Insya Allah, Allah akan membuka hidayahnya sebagaimana yang sudah kita lihat pada waktu saat sekarang ini. Yang terhormat guru-guru saya ini, barangkali meskipun anak-anak saya, tetapi saya selaku ibunya sedikit sekali ilmu yang saya dapatkan, ya. Namun demikian saya mencoba untuk memberikan apa yang saya miliki, saya bagikan kepada anak-anak remaja supaya itu juga bisa menjadi landasan bagi kita semua. Yang sangat-sangat kami cintai adalah Ananda Miga, keponakan kami. Alhamdulillah, semenjak beliau berada di desa Lok Ketapang ini, sepertinya
Kehadiran beliau sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat. Yakin Adinda, doa daripada masyarakat itu sangat-sangat Adinda butuhkan. Yang bisa Adinda mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekerjalah semaksimal mungkin untuk syiar agama ini, bekerjalah semaksimal mungkin untuk memakmurkan masyarakat ini sehingga kita menjadi tentram dan damai. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami yang sangat kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini telah sama kita dengarkan bahwa MMR ini yang kepanjangannya Majelis Mahabbah Rasulullah. Ya, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Di zaman jahiliyah akhlak manusia itu sudah sangat-sangat buruk. Diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Dari kecil yang namanya Muhammad sudah melahirkan akhlak yang baik, ya, akhlak yang cemerlang dengan kejujurannya, dengan ketaatannya. Bagaimana dia ditinggal oleh seorang ayah masih dalam kandungan, ditinggal oleh ibu masih kecil, hidup bersama nenek, paman dan lain sebagainya. Itu diberikan contoh oleh Rasulullah kepada kita semua umatnya. Jadi sebagaimana yang kita dengar narasumber mengatakan, kalau kita tahu bagaimana perjuangan Muhammad itu menjadi Rasulullah, insya Allah kita akan cinta kepada beliau. Kita akan cinta kepada beliau. Jadi saat itu Rasulullah memang sudah ada ciri-ciri menjadi pemimpin, ciri-ciri menjadi orang-orang yang baik di permukaan bumi ini. Sudah ada ciri-cirinya, ya. Jadi tinggal diteruskan saja. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang saat itu sungguh-sungguh buruk sekali. Pada kesempatan ini, anak-anak kami yang sangat kami cintai, Nabi kita sudah tidak ada lagi. Bukan berarti terkubur pula apa yang pernah disampaikannya kepada umat yang terdahulu. Di hadapan kita ada warisatul anbiya, anak-anakku, pewaris para nabi. Ulama-ulama itu adalah perpanjangan daripada Rasulullah untuk menyampaikan yang berkenaan dengan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh sebab itu, anak-anakku yang sangat-sangat aku cintai, teruskan majelis ini berkembang pesat supaya majelis ini benar-benar diakui oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Selatan. Adik-adikku yang sangat aku banggakan, para narasumber, beberapa hari yang lalu saya pernah berjumpa dengan mantan rektor IAIN, Dr. Farid Wajidi, ya. Beliau adalah sosok ulama sekarang yang betul-betul dicintai oleh masyarakat Aceh. Kenapa? Beliau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya. Sehingga apa dikatakan oleh Bapak Dr. Farid Wajidi? Jangan takut Ibu Jiji, katanya. Jangan takut. Insya Allah terus kita bekerja untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kebaikan-kebaikan. Yakinlah, suatu saat di Indonesia akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus, pemimpin-pemimpin yang Islamiah, yang
Islam ini bisa dilaksanakan secara kafah di Indonesia ini. Saya yakin seperti yang kita tahu di negara Timur Tengah, seorang presiden yang betul-betul muncul di permukaan dunia ini. Ya, siapa adik-adik? Iya, Erdogan. Negara mana? Iya, negara Turki. Alhamdulillah. Kalau dulu meskipun negara Islam Turki itu tapi dilarang untuk mengumandangkan azan. Dengan lahirnya Erdogan itu, sekarang setiap masjid mengumandangkan azan di seluruh bumi Turki. Dan saya juga membuka YouTube. Apa dikatakan Syekh Ahli Jaber? Ya, apa dikatakannya? Saya terus berbuat, saya terus bekerja untuk syiar agama ini. Dan saya yakin katanya bahwa Indonesia ini akan melahirkan seperti Presiden Turki. Yakin dan yakini itu, adik-adikku sekalian. Yakini itu. Ya, barangkali beberapa saat lagi Presiden sekarang akan lengser. Ya, berakhir masa jabatannya. Mari sama-sama kita lahirkan pemimpin yang betul-betul Islamiyah, supaya di Indonesia bisa melaksanakan syariat Islam itu secara kafah. Kemudian selanjutnya, Bapak Dr. Farid Wajidi mengatakan, kalau memang Ibu, negara Indonesia akan menjadikan negara Islam nantinya beberapa tahun yang datang, kita awali itu dari Aceh katanya. Saya yakin kita awali dari Aceh. Mari kita kembangkan majelis-majelis di Aceh ini sebanyak-banyaknya, yang mana remaja-remaja kita sangat berperan di dalam majelis itu. Pada saat hari ini saya sudah bertemu dengan para remaja. Mari kita yakinkan bersama-sama awal kemegahan, awal dari kemajuan Islam itu kita awali dari Aceh Selatan. Setuju? Setuju? Alhamdulillah, amin ya Allah. Ya, kita awali kemegahan agama Islam itu, syiarnya dari Aceh Selatan. Saya yakin karena hari ini remaja-remaja sungguh banyak yang berhadir. Alhamdulillah, kalianlah pelopor daripada kejayaan Islam di Aceh Selatan ini. Ya, jadi oleh sebab itu coba bulat tekad, yakinkan diri masing-masing. Dalam rangka syiar agama Islam ini, saya akan melangkah dengan pasti. Apapun di hadapan akan saya perangi dan akan saya lawan. Ini yang perlu kalian tanamkan kepada seluruh anak-anakku yang berhadir pada hari ini. Itu. Jangan hari ini kalian hadir mendengar majelis mahabbah Rasulullah, tetapi ketika azan berkumandang kalian tidak menghampiri masjid. Itu jangan. Karena apa? Cara-cara menyintai Rasulullah, salah satu diantaranya melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu banyak yang dilakukan oleh Rasulullah. Di samping yang dikatakan oleh Ananda Rida tadi, ada salat sunat, ada tahajud, ya, ada duha, ada hajat, ada istikharah dan lain sebagainya. Itu merupakan sunnah Rasulullah. Di samping salat-salat, banyak lagi perbuatan-perbuatan sunnah. Ya, mencintai anak-anak yatim, memelihara anak-anak yatim, memberikan sesuatu yang kita miliki untuk anak yatim. Karena anak yatim itu adalah anak kecintaan Rasulullah. Apa dikatakan Rasulullah? Bila ada orang yang menganggap anak yatim itu adalah anak kandungnya, dia seperti ini dalam surga Allah, berdempetan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak anak-anakku, ya, banyak anak-anakku dari perempuan-perempuan. Saya juga menyampaikan bagaimana Siti Aisyah, bagaimana Khadijah, sehingga pada saat perjuangan Rasulullah, saat itu Khadijah adalah orang kaya di Jazirah Arab.
seorang perempuan janda yang mempunyai harta yang banyak. Setelah dia menikah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hartanya terkikis, lama-lama habis. Apakah kita mau begitu? Saya yakin dan percaya Ananda Miga pasti mau. Ya, pasti mau. Ya karena pasti mau. Karena kalau kita bersedekah, kalau kita melakukan amal jariah, batin kita menjadi tenang, nyaman senyaman-nyamannya. Nyaman senyaman-nyamannya. Karena saya tahu suami saya adalah bupati kepala daerah. Ya, orang yang kaya, kan begitu nak? Ya, kalau orang mindsetnya sudah mengatakan dia bupati, pasti yang terbayang kaya, begitu kan? Tidak salah itu. Karena sama kita lihat, seorang bupati punya rumah di Jakarta, apartemen, punya rumah di Medan, ya, punya yang lain dan sebagainya, yang sama-sama kita lihat hingga saat sekarang ini. Yang terjadi pada saya, bupati pun jabatannya tetap kalau ajal sudah menjemput, tidak laku kebun sawit yang begitu hektar banyaknya. Tidak laku usaha saya kalau jejewan motor itu tidak laku. Saya jual supaya nyawa suami saya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak laku. Ya, yang mana kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa itu akan mati. Saya yakin, ya. Begitu pemasukan Ananda Miga terus mengalir dan alirkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga kalau ada kesusahan hilang, merasa tentram dan nyaman di dada ini. Adik-adikku, anak-anakku yang sangat aku banggakan, yang pertama, kalau kita mencintai Rasulullah, kita laksanakan sunnahnya, ya, sebagaimana yang Bunda katakan tadi, ya, bersedekah, pelihara anak yatim, kemudian sering melakukan sunat, ya, kemudian selanjutnya mencintai Rasulullah itu adalah meneruskan apa yang pernah beliau lakukan, ya. Akhlak daripada Rasulullah adalah Al-Quran. Iya Ustaz Rida. Ya nak, ya anak-anak Bunda yang sangat Bunda cintai, ya, pelajari Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran beliau tinggalkan. Apa yang disuruh di dalam Al-Quran itulah yang beliau katakan, yang beliau lakukan. Ya, di zaman milenial ini banyak alat-alat yang canggih. Saya tidak mengatakan alat itu salah, alat itu tidak perlu. Saya mengatakan HP itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu. Anak-anak kita perlu diajarkan bagaimana mengendalikan HP itu. Tetapi yang sering saya sampaikan kepada anak-anak didik saya, jari-jari tangan kalian harus jari-jari yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Kita tahu HP itu tidak akan keluar apa yang ada di dalamnya kecuali kita tekan. Betul? Betul nak? Betul. Jadi jari kita ini harus beriman, sehingga ketika kita buka tidaklah keluar sampah-sampah yang tidak kita inginkan. Ya, kalaupun sampah itu tanpa diundang dia datang, terus kita buang dan kita buang. Ya, banyak orang tua yang mengatakan salah HP. Siapa yang mengatakan salah HP? Di situ ada Somad, di situ ada Adi Hidayat, di situ ada Jaber, kan begitu? Ya, itu yang kita buka, bukan judi online. Bukan judi online yang kita buka, ya. Kita buka ulama-ulama kita. Apa yang disampaikannya di dalam YouTube itu dengar lalu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu, ya. Jadi oleh sebab itu, anak-anak Bunda yang sangat Bunda cintai, hari ini Bunda bersama kalian.
Ya, Bunda bersama kalian. Saya yakin dan percaya. Saya selaku orang tua penyemangat bagi adik-adik. Ya, yang jelas kita melakukan yang terbaik di permukaan bumi. Saya tidak pernah kecewa dengan kepergian suami saya. Saya tahu bahwa itu adalah kadar yang saya lalui, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah menyesali itu. Banyak orang berucap, kecewa ibu. Tidak kecewa. Kalau saya punya rasa kekecewaan, berarti saya melawan daripada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi apa yang saya sangat banggakan pada hari ini? Miga. Karena Makcik merupakan istri bupati, barangkali mendapat perhatian penuh daripada masyarakat untuk diminta tausiah, diminta wejangan, diminta nasihat. Karena saya merupakan seorang perempuan yang berhasil menaikkan derajat suami saya sampai ke tingkat jabatan-jabatan yang sangat-sangat tinggi di Kabupaten Aceh Selatan ini. Itu saja. Jadi pengalaman ini perlu saya berbagi kepada generasi penerus. Insya Allah seluruh perempuan ini hendaknya mengikuti apa yang pernah saya lakukan ketika saya membangun rumah tangga bersama almarhum Haji Azir Esos. Adik-adikku yang sangat aku banggakan, seterusnya di dalam Al-Quran itu juga Allah pernah menyampaikan kepada kita bahwa Muhammad itu adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Allah sering berselawat kepada Rasul. Konon lagi kita umatnya. Kenapa tidak berselawat kepada Rasulullah? Allah saja yang menjadikan Muhammad itu sebagai Rasul, masih bersalawat kepada Muhammad, masih bermohon kepada Allah supaya Muhammad itu diberikan keselamatan dan diberikan kesejahteraan. Kenapa kita tidak selaku umatnya yang begitu sudah dibebaskan kita dari alam yang bodoh kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak semua anak-anak saya, wajibkan bersalawat kepada Rasulullah setiap hari minimal 100 kali. Setuju? Setuju? Wajibkan. Ya, wajibkan itu. Bersalawat. Karena apa? Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, akan aku berikan syafaat kepada mereka di yaumil mahsyar kelak. Ya, karena syafaat daripada Nabi Muhammad lah yang Allah terima di yaumil mahsyar kelak. Bantuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah nanti yang kita tunggu-tunggu. Ya, yang kita tunggu-tunggu ketika kita berkumpul di padang mahsyar kelak, salawat itu akan datang kepada kita, pertolongan itu akan datang kepada kita, Rasul akan menghampiri kita yang sering bersalawat kepadanya dan memberikan syafaat. Karena Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, jadi oleh sebab itu pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada adik-adik para narasumber, di sini saya ada membawa Raja Salawat. Ya, Raja Salawat. Raja Salawat ini saya dapatkan dari almarhum Abuya Syekh Adnan Mahmud. Ya, apa dikatakan beliau? Bahwa ada sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Ketika dia seorang pemuda yang sangat-sangat nakal, Allah mengambil nyawanya melalui malaikat maut. Kemudian ditilik dan diperiksa daripada ibadahnya sedikit sekali. Ya, Allah terus bertanya kepada malaikat, coba periksa ibadah apa yang dilakukan. Semoga pemuda tadi bisa kita masukkan ke dalam surga, kata Allah. Ya, lalu diperiksa bahwa pemuda itu sering membaca Raja Salawat ini.
Raja salawat ini. Ya, nah jadi ketika diperiksa amalan pemuda tadi sering membaca salawat kepada Rasulullah, Allah memberikan penghargaan kepada pemuda tadi. Dimasukkanlah pemuda yang nakal, yang kurang beribadah tadi ke dalam surga. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, kita sudah sepakat harus dilaksanakan bersalawat kepada Rasulullah 100 kali minimal dalam satu hari. Banyak salawat yang kita lakukan. Apa saja boleh, ya. Bermacam-macam salawat. Di sini dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidini auladi adamana ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidinal awwalin akhirin atqiya aulia anbiya ayamaniyin dan lain sebagainya. Jadi banyak macam-macam selawat itu. Jadi yang paling simpel sekali selawat yang kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sudah cukup. 100 kali dalam satu hari, ya. Supaya insya Allah karena keikhlasan kita bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan memberikan syafaat kelak di yaumil mahsyar kepada kita umatnya. Adik-adikku, anak-anakku yang sangat aku banggakan, pada hari ini saya selaku pembina Madrasah Ulumul Quran akan mengundang majelis Mahabbah Rasulullah ini bersama dengan siswa-siswimu insya Allah 2 minggu ke depan. Dan kita akan melakukan acara ini bersama-sama dengan adik-adik yang sudah menjadi anggota Mahabbah Ketua ke Masjid Istiqamah dengan jam yang sama. Ya, karena minggu ini saya selaku pembina MUP, kita melakukan pemberian mahkota kepada seorang orang tua yang anaknya dididik di Madrasah Ummul Quran sudah hafal 30 juz. Ya, itu terobosan, itu hasil yang sangat-sangat gemilang. Di Aceh Selatan sudah melahirkan dari Madrasah Ulumul Quran seorang siswi perempuan yang berasal dari Klut Utara, 30 juz. Saya beli mahkotanya. Saya pesan dan saya rencanakan ketika nanti wisuda akan saya lakukan di rumah agama. Dan seluruh siswa akan saya berikan mahkota dan diberikan kepada orang tuanya. Anak-anakku yang sangat aku banggakan, mahkota yang diberikan itu adalah surga kepada kedua orang tuanya. Betul, Ustaz Rida? Ya, bukan mahkota, tidak. Mahkota itu merupakan simbol daripada surga yang anak-anaknya berikan kepada orang tuanya menjadi hafidh dan hafizah Al-Quranul Karim. Gitu, ya. Jadi oleh sebab itu nanti bisa kita lanjutkan di stay pula, ya, beberapa minggu ke depan. Saya yakinkan anak-anak saya yakinkan adik-adik saya selaku pengurus Mahabbah Rasulullah ini, majelis Mahabbah ini, ketua, ya, supaya kita terus bekerja. Yakin dan yakin seyakin-yakinnya awal dari kemegahan syiar Islam itu ada di Aceh Selatan. Alhamdulillah. Jadi ingatkan saya Ustaz Rida 2 minggu ke depan, minggu depan lagi nak ya, kita majelis Mahabbah Rasulullah, kelompok yang cinta kepada Rasulullah akan bertemu di Masjid Istiqamah dengan jam 9 pagi. Ya, jadi pesertanya saya kondisikan supaya anak-anak pada hari itu tidak pulang ke rumah mereka, berdiam di asrama mereka. Jadi saya selaku ibu kalian, bunda kalian, tetap memberikan semangat kepada kalian, ya, tetap memberikan semangat.
Karena di dunia ini bukanlah rezeki yang banyak yang kita cari, tetapi keberkahan daripada rezeki itu yang kita ingin miliki. Jadi oleh sebab itu yang terbayang kepada anak-anak, jangan pernah kalau seorang ulama itu disepelekan, ya, jangan pernah menyepelekan seorang ulama itu. Kenapa? Ulama itu merupakan warisatul anbiya, pewaris para nabi. Bunda sebagai penyemangat bagi kalian, terbuka rumah untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi untuk syiar majelis mahabbah Rasulullah ini. Dan ini akan kita kembangkan. Insya Allah kemarin kami bermusyawarah dengan Ananda Indra Hidayat, kami juga akan membentuk korum alumni IAIN Araniri di Aceh Selatan. Dalam waktu dekat kita akan melantik pengurusnya yang dihadiri oleh Profesor Dr. Warul Walidain selaku Rektor UIN sekarang ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan terus kita lakukan yang terbaik di muka bumi ini, terutama di Aceh Selatan. Dan insya Allah Ketua, kita akan turun ke kecamatan-kecamatan untuk membentuk organisasi Majelis Mahabbah Rasulullah ini. Saya yakin kebersamaan kita akan melahirkan suatu kecemerlangan di masa yang akan datang. Inilah barangkali yang saya dapat sampaikan selaku penyemangat bagi kalian semua. Yang jelas anak-anak Bunda yang hadir hari ini jangan pernah absen untuk minggu ke depan. Setuju? Setuju nak? Setuju. Nanti akan kita, kalau memang donatur nanti bertambah, apakah kita seragamkan ketika kita melaksanakan dengan pakaian yang putih barangkali, ataupun dengan peci yang seragam barangkali, ya nanti akan kita pikirkan ya Nanda Miga ya, supaya lebih kita itu dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat berduyun-duyun, beramai-ramai untuk mengikuti acara Majelis Mahabbah Rasulullah yang sangat-sangat kita banggakan ini. Itulah barangkali Ustaz Rida yang dapat Bunda sampaikan. Mudah-mudahan Bunda yakin dan hakul yakin organisasi ini akan berkembang pesat, dan kita yakinkan dalam waktu dekat kita akan membentuk MMR di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Selatan. Mudah-mudahan kita mendapat reda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ampunan daripadanya. Bunda tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ma'asyiral muslimin, jamaah MMR yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada pagi menjelang siang ini, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan langkah kita untuk sama-sama kita hadiri kegiatan kajian spesial
milenial dan milenialiyah, pemuda soleh dan pemuda solehah di Balai Pengajian Raudatul Ilmi yang kita cintai ini. Salawat beriring salam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah membawakan umatnya dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang. Kata-kata penghormatan yang kami hormati Ahlul Bait yang juga penasehat Majelis Mahabbah Rasulullah, yaitu Al-Mukarram Ustadz Indra Hidayat SAG MAG, dan juga yang kami hormati ibunda kita bersama Ibunda Hajjah Jafnimar Jakfar SPD yang juga Ketua Senat Stai Tapak Tua, dan juga yang kami hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh Selatan Dr. Biga, dan juga yang kami hormati pembina Majelis Mahabbah Rasulullah yang juga guru saya Ustadz Syifauddin Azka LC, dan juga yang kita hormati Khadimul Majlis MMR Aceh Selatan Ustadz Muhammad Ridho SPD, yang juga kita hormati Ketua MMR Aceh Selatan Dika Mas Dewita SPD, dan juga yang kami hormati Jamaah Gerakan Pemuda Subuh Aceh Selatan yang telah berhadir pada hari ini. Juga yang kami hormati remaja Masjid Al-Makmur Kampung Lok Ketapang beserta jajarannya, Demastai beserta jajarannya, dan juga seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini sebenarnya saya hayut juga. Sebenarnya saya hayut berbicara di depan para guru-guru saya, para alim ulama, para ustadz ustazah, para pemuda soleh solehah yang memang ilmu saya masih kurang untuk memberikan tausiah ataupun arahan dan sebagainya. Akan tetapi sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, maka saling nasihatilah kamu dalam hal kebaikan, dan juga saling nasihatilah kamu dalam hal kesabaran. Maka insya Allah pada hari ini kita semua mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mau menghadiri majelis ilmu. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju surga. Maka mudah-mudahan yang semangat menuntut ilmu, Allah mudahkan tiket. Allah telah memberikan tiket kepada kita untuk menuju surga, yaitu melalui jalan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus Majelis Mahabbah Rasulullah yang telah mengundang kami untuk bersama-sama kita bersilaturahim pada hari ini. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami. Kami merupakan dari Gerakan Pemuda Subuh. Alhamdulillah, saya dipercayakan oleh jemaah GPS untuk menggerakkan Gerakan Pemuda Subuh ataupun GPS di Aceh Selatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya GPS ini telah berdiri sejak tahun 2014, yakni di Banda Aceh. GPS pusatnya adalah di Banda Aceh, yang di dalamnya ada kelompok-kelompok pemuda yang menggerakkan safari subuh di berbagai masjid yang ada di kota Banda Aceh dan sekitarnya.
Yang kemudian saya pada tahun 2019 juga berkecimpung di dalam gerakan pemuda subuh, yang juga saya pada saat itu diamanahkan sebagai imam gerakan pemuda subuh Aceh. Alhamdulillah ketika saya di sana, saya bersama-sama dengan mereka untuk menggerakkan safari subuh. Walaupun yang menghadiri jamaah subuh itu adalah orang-orang tua, akan tetapi tetap tidak mengurangi semangat kami untuk menggerakkan safari subuh itu ke berbagai masjid. Karena yang dibutuhkan adalah bukanlah jamaah yang banyak untuk awal-awal, akan tetapi semangat keistiqomahan para pemuda untuk menggerakkan gerakan subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah ketika saya pulang ke Aceh Selatan, maka kita deklarasikanlah gerakan pemuda subuh Aceh Selatan ini pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Alhamdulillah GPS ini di Aceh Selatan baru berusia beberapa minggu ya. Baru berusia beberapa minggu kami sudah melakukan gebrakan ke berbagai masjid di daerah Samadua. Nah, GPS ini masih bergerak di Samadua. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai pemuda yang di dalamnya kami dari GPS ini di dalamnya adalah sekelompok pemuda. Pemuda sebagaimana kita ketahui bahwasanya adalah instrumen penting untuk menyongsong kemajuan agama, bangsa dan juga negara. Maka di tangan pemudalah harapan bangsa ini ke depan. Kalau seandainya pemuda hari ini berleha-leha, bermalas-malasan, maka mau kita bawa kemana agama kita ke depan? Mau kita bawa kemana negara kita ke depan? Mau kita bawa kemana Aceh yang saat ini diamanahkan untuk ada hak kekhususan yaitu syariat Islam? Maka siapa yang menggerakkan ke depan kalau seandainya para pemuda hari ini bermalas-malasan? Makanya pada masa Rasulullah tersebut, ketika Islam baru muncul, ketika Islam baru tumbuh, maka Rasulullah SAW mempunyai strategi dakwah. Rasulullah tidak serta-merta langsung berdakwah ke seluruh jazirah Arab. Akan tetapi strategi Rasulullah itu ada dua. Yang pertama, berdakwah secara diam-diam. Beliau berdakwah secara diam-diam dengan melalui karib kerabatnya, melalui tetangga-tetangganya, melalui keluarga-keluarganya. Kemudian baru berdakwah secara terang-terangan. Maka pada saat itu ketika Rasulullah berdakwah, yang paling pertama masuk Islam adalah para pemuda. Sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika saat itu masuk Islam di usia 35 tahun. Dan juga Ali bin Abi Thalib yang paling muda, yaitu usia 8 tahun beliau masuk Islam. Dan juga kemudian disusul Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Dan banyak para pemuda-pemuda lainnya di sekeliling Nabi untuk mendukung dakwah Nabi. Maka hari ini untuk melaksanakan syiar dakwah tersebut, maka dibutuhkanlah para pemuda. Karena para pemuda merupakan generasi emas, generasi yang sangat potensial untuk menggerakkan hal-hal yang berbau kebaikan. Maka setidaknya ada 5 kriteria. Ada berapa? 5 kriteria. Kriterianya ada berapa? Ada 5. 5 ada berapa? Kriteria. Intinya 5 kriteria. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini ada 5 kriteria. Apa saja kriteria tersebut? Yang pertama adalah salimul aqidah. Menjadi pemuda itu harus bagus akidahnya. Salimul aqidah. Maka sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Maka di dalam Al-Quran tersebut dikisahkan siapakah Al-Kahfi itu, siapakah Ashabul Kahfi itu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah fityah. Apa itu fityah? Fityah itu adalah pemuda-pemuda. Fityah adalah jamaknya dari fata. Fata adalah seorang pemuda. Kalau fityah adalah kelompok-kelompok pemuda. Artinya di situ ada sekelompok pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim.
kelompok pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Wazidnahum huda, yang kemudian Allah tambahkan hudan bagi mereka. Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, Ashabul Kahfi ini yang di dalamnya ada kelompok pemuda yang mereka tetap mempertahankan keimanannya, tetap mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu mereka hidup di zaman raja yang sangat zalim. Raja itu menyuruh kepada rakyatnya, memerintahkan kepada rakyatnya agar semua rakyatnya itu untuk menyembah berhala. Maka mayoritas rakyatnya tersebut penyembah berhala. Akan tetapi ada beberapa orang yang tidak mau menyembah berhala. Siapakah mereka? Yaitu para Ashabul Kahfi. Terdengarlah ke permukaan, terdengarlah berita tersebut kepada sang raja, bahwasanya ada sekelompok pemuda yang tidak mau ikut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh raja. Maka raja menyuruh kepada pengawalnya, wahai pengawal, silakan kamu jemput para pemuda tersebut ke hadapan saya. Siap, raja. Maka para pengawal tersebut menjemput para pemuda tersebut untuk menghadap sang raja. Maka apa kata raja? Sampailah para Ashabul Kahfi ini. Raja menawarkan kepada Ashabul Kahfi harta, pangkat, jabatan, harta, tahta, dan wanita. Itu semua ditawarkan oleh raja kepada pemuda tersebut. Maka barangkali kalau pemuda hari ini ketika ditawarkan itu, saya juga nggak tahu apa jawabannya. Jadi apa jawab para pemuda tersebut? Mereka semua menolak tawaran raja. Mereka tidak mau. Mereka menjawab, kami tidak mau itu semua. Kami hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mantap keimanannya, dengan mantap keyakinannya, lantas mereka itu melarikan diri dari kampung halaman mereka. Kemana mereka menuju? Yaitu ke gua. Karena pada saat itu tidak ada jalan lain selain ke gua. Karena seluruh wilayah itu sudah dikepung oleh bala tentaranya sang raja tersebut. Maka mereka berteduhlah, mereka menujulah ke gua tersebut. Dengan menuju ke gua tersebut, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermohon kepada Allah agar mereka dilindungi. Nah, dengan kisah tersebut bahwasanya 7 orang pemuda, dalam riwayat dikatakan 7 orang pemuda, kemudian ada seekor anjing. 7 orang pemuda tersebut tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah, walaupun tawarannya berbagai macam. Akan tetapi pemuda hari ini, apakah seandainya ditawarkan hal-hal yang seperti itu, kita juga menolak? Dan ini jawabannya ada pada diri kita sendiri. Seberapa kuat iman kita kepada Allah, seberapa yakin dengan akidah kita. Jamaah dimuliakan Allah, itu yang pertama, salimul aqidah, akidah yang benar. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, seandainya akidah kita itu sudah kuat, maka apapun tawaran itu, maka kita tetap akan menolak, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ditawarkan chip 1M, 2M, 3M, 1B, 2B, 3B, atau 1T, 2T, 3T, mungkin kita juga akan mau, ya kan? Chip. Maka mereka yang mau main chip ini luar biasa juga nih. Ada istilah sedekah juga nih. Luar biasa mereka. Biasanya orang sedekah di masjid, mereka sedekah dengan chip. Makanya hari ini, pemuda hari ini, sebenarnya pemuda adalah agen of change, agen perubahan. Akan tetapi hari ini agen of change ini sudah dirubah menjadi agen of chip. Dulu kita mendengar agen of change, pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah agen perubahan. Akan tetapi hari ini banyak kawan-kawan saya yang berubah profesinya menjadi agen of chip. Nah, ini sebenarnya suatu kemerosotan moral yang patut kita waspadai. Seandainya hari ini kebaikan yang terorganisir tidak kita lakukan, maka kita akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir.
Saya ulang sekali lagi, kejahatan yang terorganisir akan kalah dengan kebaikan yang tak terorganisir. Dan alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kajian-kajian yang seperti ini. Kita rangkul para pemuda, kita bawa pemuda-pemuda untuk mencintai ilmu, untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena memang idola kita adalah Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh para pemateri kita tadi bahwasanya innama bu'itsu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, hari ini idola kita bukan lagi Rasulullah, akan tetapi idola kita Asia. Siapakah itu? Nggak tahu ya? Ketinggalan ini. Idola pemuda terkadang YouTuber. Atta Halilintar. Atta Halilintar adalah orang terkaya di Indonesia, YouTuber terkaya di Indonesia. Dan banyak pemuda-pemuda yang menggandrungi bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia bersikap dan lain sebagainya. Nah, itulah degradasi moral hari ini. Maka kita berharap bahwasanya pemuda-pemuda hari ini yakinlah dalam menuntut ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Mudah-mudahan iman kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahibul ibadah. Memperbaiki ibadah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Karena dengan ibadah inilah kedekatan manusia dengan Allah itu dekat. Ibadah prioritas adalah salat. Salat adalah ibadah prioritas. Apabila salat bagus, maka bagus pula amalan yang lainnya. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan agama, siapa yang melakukan salat, berarti dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agamanya sendiri. Na'udzubillah. Nah, hari ini para pemuda, jangankan sholat subuh, jangankan sholat zuhur, mungkin sholat yang lain pun tidak. Jangankan sholat sunat, sholat wajib pun tidak. Nah, padahal sholat merupakan ibadah prioritas, ibadah yang utama untuk kita lakukan. Akan tetapi ini mulai ditinggalkan. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sampai jam berapa? 15 ya. Biasanya kalau orang lihat jam ini dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Baik, kita lanjutkan. Ibadah prioritas utama adalah sholat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kita juga harus memperbaiki ibadah itu membaca Al-Quran. Karena pahala membaca Al-Quran itu, alif dan mim itu bukanlah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, mim, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka satu huruf Allah ganjarkan pahala 10 kebaikan. Maka kalau ada 3 huruf, 30 kebaikan. Maka bayangkan, seandainya kita membaca Al-Quran 1 halaman, 1 juz, bahkan 30 juz, maka berapa kebaikan, berapa pahala yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Maka pemuda-pemuda hari ini ketika dalam bulan suci Ramadan banyak yang melakukan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah ya. Dalam bulan Ramadan banyak pemuda-pemuda angung-anggung dari luar biasa kan. Irama Bayati, kemudian irama Hijaz, Nahwan dan lain sebagainya. Semua irama ada di situ, bahkan irama Padang Pasir. Semua irama dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan untuk membaca Al-Quran. Itu luar biasa. Akan tetapi ketika selesai Ramadan, Al-Quran itu ditaruh di dalam lemari lantas dikunci. Itu yang jangan. Karena membaca Al-Quran itu senantiasa harus kita istiqamahkan. Walaupun setiap hari kita membaca 1 ayat, akan tetapi berkelanjutan, itu lebih bagus ketimbang kita membaca dalam sepekan ataupun dalam 1 bulan sekali tapi 30 juz. Karena istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah ya.
Makanya kita harus mengistiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Banyak saya lihat di medsos bahwasanya tahun 2021 resolusi perubahan. Entah apa yang berubah, saya juga nggak tahu. Nah, jadi perubahan itu harus mendasar. Dasarnya apa? Kita harus memperbaiki ibadah kita. Maka insya Allah dengan memperbaiki ibadah kita, maka itulah pemuda idaman Islam. Salimun sahibul ibadah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Seorang pemuda idaman Islam, kita juga harus memiliki akhlak yang bagus. Karena sebagaimana idola kita Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka pada hari ini para pemuda dilalaikan dengan kegiatan sehari-harinya tanpa memikirkan orang lain. Maka kalau dalam Al-Quran kita mendengar nama Ashabul Kahfi, kita tahu dengan Ashabul Kahfi. Akan tetapi hari ini ada juga Ashabul lain. Akan tetapi Ashabul warung kopi. Kalau dulu kita kenal Ashabul Kahfi, sekarang Ashabul warung kopi. Banyak anak-anak remaja sekarang menghabiskan waktunya itu di warung kopi. Pesan satu gelas kopi yang seharga 3.000, duduk dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini realita. Ini real. Nah, apa yang dilakukannya? Bermain game, bermain chip. Maka di dalam grup-grup itu saya juga ada melihat grup skater. Jadi kalau kita ada majelis MMR, mereka juga ada majelis skater. Nah, semakin banyak, semakin marak hal seperti itu. Ketika kita tidak minimalisir dengan kegiatan seperti ini, maka hilanglah hal-hal kebaikan seperti ini. Maka menjadi pemuda idaman Islam itu, kita juga harus memiliki akhlak yang kokoh. Bagaimana untuk menjadikan akhlak kita itu kokoh? Maka kata Syekh Utsaimin, yang pertama adalah manfaatkan waktu luang. Maka masa muda ini memiliki banyak sekali waktu luang. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak sekali waktu luang. Apalagi kalau anak-anak kuliah ataupun anak-anak sekolah, dan memang dikhususkan untuk pendidikan. Banyak sekali waktu luang untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, untuk berbisnis kalau memang sudah ada bisnis. Alhamdulillah, anak-anak remaja sekarang juga menggandrungi bisnis online. Ada yang menjadi reseller, ada yang menjadi dropshipper, yang jangan menjadi chipper. Jadi itu alhamdulillah mereka memanfaatkan waktu luang itu dengan hal-hal kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam mengejar hal-hal yang bermanfaat. Maka dengan adanya waktu luang itu kita manfaatkan dengan baik. Kata Imam Syafi'i, ketika waktu luang ini tidak kita manfaatkan dengan baik, maka di situ ada celah setan untuk menggoda kita untuk melakukan hal-hal maksiat. Na'udzubillah. Maka hari ini ketika kita isi dengan membaca Al-Quran, ketika kita isi dengan membaca-baca buku, maka insya Allah hal-hal yang maksiat itu akan terhindarkan. Itu yang ketiga. Kemudian kata Syekh Utsaimin, untuk menjadikan akhlak kita kokoh itu adalah, yang pertama adalah memiliki waktu luang, memanfaatkan waktu luang. Yang kedua adalah pandai memilih teman bergaul. Nah, makanya hari ini ketika kita berteman dengan seorang gamer, maka otomatis kita juga akan menjadi gamer, betul nggak? Misalnya kita hari ini nggak pandai main hex domino itu, main chip itu, ataupun main Free Fire, ataupun main Mobile Legend. Akan tetapi kalau kita sering berteman dengan mereka, kamu ada apa? Kami enak, dunia, tidak. Jadi pertama kita main punya kawan, habis itu enak juga ya, ada perang-perang. Akhirnya terbiasa. Kalau ada kita punya kawan yang perokok, pertama dikasih sebatang, nggak enak nih. Kali kedua, sudah enak nih. Apalagi dikasih mil lah, kok mil. Pertama 1 batang, kemudian 1 bungkus,
kemudian satu pak. Lama-lama semakin banyak, bahkan dia jadi penjual rokok. Jadi agama seseorang itu menurut teman dekatnya. Al-mar'u ala dini khalil. Agama seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa teman dekatnya. Kalau seandainya teman dekat kita pemuda-pemuda soleh seperti pada hari ini, Masya Allah ya. Seperti pemuda-pemuda hari ini, seandainya kawan-kawan kita pemuda soleh, maka otomatis kita juga akan menjadi soleh. Kalau seandainya kawan-kawannya pemuda-pemudi solihah, maka dia juga akan menjadi pemudi solihah. Seandainya kawannya adalah, dalam hadis dikatakan seandainya kawannya penjual minyak wangi, maka dia juga akan wangi. Kalau seandainya kawan dia adalah pandai besi, maka dia juga akan keciprat besinya. Maka pandai-pandailah dalam memilih kawan. Itu kata Syekh Utsaimin. Kemudian yang keempat, musakhaful fikri, wawasan yang luas. Menjadi pemuda juga harus memiliki wawasan yang luas. Jangan sampai pemuda itu pendidikannya sudah tinggi, pendidikan akademiknya tinggi, akan tetapi pendidikan agamanya rendah. Mohon maaf, pendidikan akademiknya selevel profesor misalnya, ataupun selevel doktor, akan tetapi pendidikan agamanya masih selevel TK. Nah, ini jangan. Menjadi pemuda itu harus memiliki wawasan yang luas. Bagaimana caranya? Rajin-rajinlah menuntut ilmu. Nah, ini merupakan sarana kita untuk menuntut ilmu. Dimanapun boleh. Mau di kampus, mau di masjid, majelis-majelis ta'lim, datangi semuanya. Banyak guru-guru kita. Ataupun dengan membaca buku-buku agama. Itu adalah menambah sarana kita untuk wawasan yang luas. Dan sekarang juga banyak diskusi-diskusi agama. Ada namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Ngopi, ngobrol perkara iman. Ikuti ngopi tersebut. Jadi untuk menjadikan kita wawasan yang luas adalah harus memperbanyak membaca. Dan juga harus memperbanyak mendengar pengalaman-pengalaman dari orang. Makanya sebagaimana kita dengar kisah Muhammad Al-Fatih. Ada yang tahu kisah Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih merupakan sang penakluk Konstantinopel, kota Konstantinopel. Maka isyarah Rasulullah SAW bahwasanya kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan, akan jatuh di tangan Islam. Dan sang penakluk tersebut adalah sebaik-baik penakluk. Dan pasukan yang merupakan sebaik-baik pasukan. Dan ketika melihat hadis tersebut, Muhammad Al-Fatih ini semangat untuk mengejar, untuk memantaskan diri bahwa dialah sosok yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Maka dengan berbagai strategi, dengan berbagai macam referensi, beliau berikhtiar untuk menjadi seorang panglima untuk menaklukkan Konstantinopel, untuk menaklukkan kekaisaran Romawi yang tidak mudah ditaklukkan pada masa itu. Maka dengan demikian Sultan Muhammad Al-Fatih menyusun berbagai strategi. Jadi sebelum penaklukan tersebut, beliau mengarahkan kepada pasukannya untuk berpuasa di siang hari dan juga melaksanakan tahajud di malam hari. Yang kemudian ketika menaklukkan kota Konstantinopel tersebut, mereka membawa kapal perang melalui jalur laut. Nah, ketika menempuh jalur laut tersebut, mereka dihadang di sana. Bagaimana caranya? Kalau seorang pemuda yang berwawasan luas, maka mereka akan memikirkan strategi-strategi. Mereka tidak kehabisan ide. Maka apa yang terjadi? Yang dimuliakan Allah, mereka bawalah kapal perang tersebut melalui jalur darat. Terpikir nggak? Kapal perang yang besar tersebut dibawa ke jalur darat. Bagaimana caranya? Diambillah balok kayu, dibentangkan di situ, maka mereka bawa ke jalur bukit. Kapal-kapal perang tersebut mereka bawa di malam hari. Mereka bawa melalui jalur bukit untuk menyerang kota Konstantinopel, benteng kekaisaran Romawi pada saat itu. Karena titik terlemah kekaisaran Romawi pada saat itu adalah melalui bukit.
Maka mereka membawa kapal perang tersebut melalui jalur bukit. Maka di saat itulah mereka melancarkan serangan ke kota Konstantinopel. Alhamdulillah. Maka pada saat itu runtuhlah kekaisaran Romawi. Pada saat itu jatuhlah ke tangan Islam di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka menjadi pemuda Islam adalah harus memiliki wawasan dan ide cemerlang. Kemudian yang terakhir, menjadi pemuda idaman Islam harus memiliki fisik yang kuat, khawiyul jismi. Maka jangan sampai menjadi pemuda mager. Akan tetapi kita harus menjadi seger. Jadi menjadi pemuda itu harus sering berolahraga. Kalau seandainya ada panggilan jihad, kita lagi tidur, tengok-tengok kayak pakai jihad, tengok-tengok kayak pakai dakwah. Jadi menjadi pemuda itu harus siap, harus selalu berolahraga agar senantiasa stamina kita itu terjaga. Maka demikian saja yang dapat saya sampaikan, yaitu 5. Pertama adalah menjadi pemuda idaman Islam adalah harus salimul akidah, akidah yang kokoh, akidah yang benar. Yang kedua adalah sahibul ibadah, memperbaiki ibadah. Yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Yang keempat musakhaful fikri, wawasan yang luas. Yang terakhir adalah khawil jismi, fisik yang kuat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan juga bagi jemaah sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهور
ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر والجميل سيدنا النبي والجميل. Baiklah, untuk menutup acara kita pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syifauddin Azka LC. Kepada Ustadz, disilahkan dengan segala hormat. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح ورضائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا يا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما يا الله كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولأعمامنا ولأخوالنا ولقراباتنا ولجيراننا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولمدرسنا ولمربينا ولتلاميذنا ولمن لهم حق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا فقيرا ولا مسكينا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسافرا إلا وصلته ولا طالبا إلا أعطيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا شابا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل يسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير وعليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير
حاجاتنا يا الله إليك كثير، حاجاتنا يا الله إليك كثير، وأنت عالم بها وخبير، فاقضها يا رحمن، فاقضها يا رحيم، فاقضها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قلوبنا. ربنا علمنا فيما جهلنا وفقهنا في الدين وعلمنا تعويل، واجعلنا يا أرحم الراحمين من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اجعل مجلسنا هذا مباركا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأولادنا وبناتنا قرة أعين واجعلنا وإياهم للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربنا اجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربنا اجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, mungkin sampai di sini acara pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم.